Baik, eh, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan artikel saya ya, atau rencana penelitian ya. Jadi, penelitian ini tuh berjudul Preliminary Study of Orang Rimba Toponyms in Bukit 12 National Park, Jambi, Case Study of Makekal Hulu Group. Jadi penelitian itu topiknya tentang toponim di hutan Bukit 12 Jambi atau saat sekarang dikenal dengan eh, Bukit 12. Di topik ini mengambil contoh kasus di kelompok Makekal Hulu Group. Jadi di orang rimba ada beberapa macam grup atau kelompok ya. Eh, nah ini di artikel ini saya mengambil satu kasus di kelompok Makekal Hulu. Langsung saja berbicara tentang orang rimba. Orang rimba ini merupakan masyarakat pemburu perah. Dia merupakan masyarakat pemburu peramu kontemporer dan salah satu masyarakat pemburu peramu yang tersisa di Indonesia. Jadi orang rimba ini juga dikenal dengan bahasa yang ia tuturkan dalam keseharian mereka. Bahasa mereka itu secara kolektif mereka sebut dengan sebutan bahasa rimba. Tetapi banyak perdebatan dari kalangan peneliti maupun linguis yang menyebut bahasa yang dituturkan oleh orang rimba ini dikatakan adalah bahasa Melayu, apa bahasa rimba dialek Jambi. Ada juga yang mengatakan dia adalah bagian dari bahasa Melayu. Tetapi di beberapa pandangan saya menemukan seperti dari Rosalind, Dogean ataupun Anderbeck, dia mengatakan bahwa bahasa rimba ini merupakan bahasa yang terpisah dari bahasa Melayu Jambi ataupun dialek Melayu pada atau bahasa Melayu pada umumnya. Kalau kita lihat dari eh, kode yang kalau kita mengakses laman etnolog ya, kita melihat kode bahasa di situ ada KVB ISO 639, itu adalah kode dari bahasa rimba atau sering juga disebut dengan bahasa kubu. Tapi orang rimba tidak nyaman dengan penyebutan kubu karena kubu itu apa ya, menjurus ke sebuah makna yang negatif. Nah, orang rimba ini eh, hidup di hutan Bukit 12 ya, atau Taman Nasional Bukit 12. Orang rimba memiliki pengetahuan tradisional yang cukup khas dan tentu ruang hidup mereka memengaruhi pengetahuan tersebut. Orang rimba eh, memiliki pengetahuan khas dalam hal ini, aspek pengetahuannya itu lebih menonjol ke aspek non material ya, bukan material. Mungkin beberapa masyarakat adat atau suku-suku lebih condong ke pengetahuan yang material. Dapat kita lihat beberapa misalnya hasil-hasil ya, seperti rumah adat, kain tenun, peralatan tradisional yang kita temukan di beberapa masyarakat adat atau suku-suku yang condong ke pengetahuan material. Tetapi orang rimba pengetahuannya itu sifatnya non material. Jadi kita banyak melihat pengetahuan-pengetahuan yang bersifat ekspresi atau pengetahuan-pengetahuan yang tentu merupakan kecakapan-kecakapan hidup yang mereka praktekkan atau yang mereka, kalau kita melihat beberapa kecakapan-kecakapan yang tercermin dari pengetahuan non material tersebut. Misalnya seperti di artikel ini itu berkaitan dengan toponim ya, salah satu bagian dari pengetahuan mereka tentang klasifikasi ruang hidup atau hutan yang mereka gali gitu. Nah, kalau kita melihat pengetahuan orang rimba ini tuh cukup unik dan cukup mungkin berbeda dari masyarakat tradisional atau masyarakat adat lainnya, dan itu sulit untuk diduplikasi di beberapa daerah tertentu karena orang rimba selain ketika masa-masa di ruang hidup mereka itu buruannya itu cukup melimpah, mereka akan hidup secara berburu ya. Ketika masa Romayo ya, atau dalam bahasa mereka Romayo, istilah di mana masa paceklik, itu mereka akan mungkin menjadi masyarakat pramu gitu atau pengumpul gitu dalam mengumpulkan sumber-sumber hutan ketika tidak sumber-sumber buruan itu cukup sulit gitu. Jadi orang rimba bisa beradaptasi dari eh,
apa ya dari latar belakang sebenarnya sebagai pemburu pramuka, tapi ketika melihat kondisi alam bisa beradaptasi, mencoba eh, orang rimba ini dari material itu ada sebuah pengetahuan unik menurut saya ya, dari dispesifikan lagi mana mereka mengklasifikasikan hutan mereka atau berapa lapis hutan ketika kita melihat itu, dan itu tercermin di eh, pohon mereka tentang penamaan rupa bumi atau penamaan eh, tempat atau dalam istilah lain toponim, nama tempat gitu. Nah, penelitian ini sebenarnya bertujuan untuk bagaimana eh, kami mengidentifikasi, kemudian kami mengklasifikasikan, kemudian kami mendeskripsikan ya makna dari setiap toponim yang ada di Makakal Hulu secara garis besar. Dari segi metode, eh, penelitian ini tuh bersifat deskriptif kualitatif ya, dengan beragam teknik ya, seperti misalnya penelusuran peta ya, peta terkait ruang hidup orang rimba dari beberapa sumber pemetaan, kemudian observasi lapangan, kemudian pemotretan anonim, kemudian wawancara etnografi atau wawancara mendalam. Adapun analisis datanya itu ini mengacu ke eh, sebuah analisis data yang diperkenalkan oleh Spradley, tentang analisis beberapa analisis seperti analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis sebenarnya penggunaan analisis ya, bagaimana yang dipraktik bertujuan bagaimana mendeskripsi data temuan temuan itu secara umum, eh, eh, dari bukan sebuah ya, atau sebuah eh, dari penelitian terkait toponim. Jadi sebenarnya penggunaan analis eh, seperti itu bertujuan bagaimana ini tuh bisa tersusun secara sistematis dan bisa mengungkap banyak hal gitu. Kemudian di akhir dari analisis itu, bagaimana penelitian ini bisa menemukan sebuah temuan atau hal baru gitu, yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Nah, beranalisis tadi kita secara visual sebenarnya bentuk analisis itu kemudian cerminkan eh, analisis kan data-data yang di lapangan. Kalau kita mempraktekkan tersebut, maka susun klasifikasi itu modelnya seperti ini. Jadi eh, kalau kita lihat ini ya, eh, toponim di hutan Bukit 12 itu dapat diklasifikasikan itu pada tiga garis besar ya. Ada privat ownership right, artinya sebuah toponim yang berkaitan dengan penguasaan hak pribadi. Kemudian ada collective production space, bagaimana di situ ada toponim yang berkaitan dengan ruang produksi yang bisa diakses bersama, artinya ruang produksi yang bisa diakses secara bersama. Kemudian ada collective cultural space, ada ruang kolektif kultural atau ruang kolektif yang di dalamnya ada keagamaan dan sebagainya. Nah, kalau kita spesifikkan lagi ke sub klasifikasi dari Freeport ownership right atau ruang hidup yang bersifat penguasaan pribadi, itu ada dibagi menjadi tiga. Ada ruang khusus berkenaan dengan atau toponim yang berkenaan dengan hutan buah ya. Jadi di Rimba di hutan Bukit 12 itu pembagian hutannya ada hutan khusus yang dimana di situ hanya buah gitu, bukan hutan kayu dan sebagainya. Nah, kalau kita berbicara hutan toponim yang berkaitan dengan hutan buah ya, di sini ada namanya Bento Benuakon. Bento Benuakon ini merupakan sebutan umum atau toponim yang menjadi sebutan umum untuk menyebut hutan buah. Kemudian ada Padang Pedero. Padang Pedero ini merupakan eh, hutan yang khusus ditumbuhi oleh pedero. Kalau dalam bahasa kita dia sejenis kelengkeng. Kemudian ada hutan Durion Dokim.
Durian Dokim ini merupakan hutan khusus durian, tapi ada banyak penyebutan lain untuk hutan khusus durian. Ini saya hanya menampilkan perwakilan dari beberapa jenis hutan durian. Kemudian berkaitan dengan tempat tinggal atau residence, ada beberapa seperti Maharo. Penyebutan toponim Maharo Sakonapu ini karena wilayah tempat tinggal ini tuh berdekatan dengan muara sungai Napu, ya, atau Sako itu adalah sungai kecil, Napu itu adalah nama sungai. Tetapi penamaan Napu itu merujuk pada ekosistem atau lingkungan atau ciri ekologi dari dari sungai tersebut, di mana di sungai tersebut itu banyak ditemukan binatang Napu atau sejenis pelanduk kecil, ya, sejenis kancil gitu. Kemudian ada tempat tinggal atau namanya Maca Geganden. Maca itu artinya pecah, geganden itu adalah palu godam yang digunakan untuk memasang pijakan ketika mengambil madu di pohon sialang. Penamaan ini eh, berkaitan dengan sejarah di tempat itu, di tempat tinggal tersebut, di mana dulu nenek moyang orang rimba ketika ingin mengambil madu, itu urung tidak terjadi karena godam mereka pecah ketika ingin mengambil madu. Nah, penamaan itu berdasarkan dari peristiwa tersebut. Dan ada tempat tinggal yang nama dengan dikenal dengan toponim Simpang Meranti, sebab di lokasi itu banyak di lokasi itu banyak ditemukan pohon meranti. Kemudian berkaitan dengan apa namanya, ladang, ya, berkaitan dengan ladang, secara umum ladang mereka sebut kemudian ada juga penamaan ladang itu dengan Sasak Blue. Sasak Blue Hawk ini merupakan penyebutan sebuah ladang yang dimana terbengkalai gitu, tidak terawat sehingga ditumbuhi beragam macam tanaman-taman tumbuhan-tumbuhan liar. Kemudian ada penyebutan ladang dengan sebutan Blue Hawk Dokasong karena di apa namanya di ladang tersebut itu ditemukan seperti pematang atau tanggul gitu. Kata kata kasong berarti pematang atau tanggul. Kemudian kita masuk ke garis pembagian ketiga yaitu mengenai ruang produksi, ya, secara kolektif, ya. Di sini ada beberapa toponim yang berkaitan dengan ruang produksi. Ada tempat berburu binatang mamalia, ya, atau mammal hunting location. Di situ kami menemukan ada namanya Kedundung Sako Kancil. Penamaan Kedundung Sako Kancil ini sebenarnya nama sungai. Karena di sungai itu ditemukan pohon kedundung. Pohon kedundung ini merupakan salah satu jenis pohon sialang, ya, atau pohon, kalau istilah orang rimba secara kasar itu adalah rajanya pohon, ya, tempat bersarangnya lebah madu liar, ya. Nah, toponim ini berkaitan dengan ciri dari ekologi sungai tersebut, di mana di situ banyak ditemukan kancil dan juga ditemukan pohon kedundung atau sejenis, ya, apa ya, dia pohonnya itu kalau buahnya sih tidak seperti kedondong yang kita kenal, tapi aromanya itu seperti kedondong, makanya orang Rimba menyebutnya kedondong. Meskipun dia seperti bukan buah kedondong yang biasa konsumsi gitu. Kemudian ada Maaf Tanut Bapak, Tekeban, di Tanut, mohon maaf ya, dipersingkat ya. ya, 2 menit lagi. Oh ya, baik. Itu Mohon. tadi kan lokasi produksi, ya. Kemudian terakhir mungkin saya langsung saja ke hal, ya, atau di masalah keagamaan, ya, ritual keagamaan itu disebut dengan ada kaitan dengan ritual keagamaan namanya Tanu Balai khusus untuk melangsungkan ritual keagamaan ataupun ritual nikahan. Kemudian ada yang disebut dengan Tano Krana khusus untuk melahirkan. Eh, Kemudian ada toponim berkaitan dengan tempat di mana ketika pertama kali lahir itu dimandikan namanya Jemban Budak. Kemudian yang terakhir ada toponim yang berkaitan dengan lokasi permakaman untuk memakamkan jenazah. Itu disebut dengan sebutan Tanopasohon. Baik, terima kasih.
Eh, Sebagai penutup, secara garis besar toponim di hutan Bukit 12 itu jika dia masih berkaitan dengan ruang kultural dan ruang produksi bersama itu tidak jauh berbeda, tidak jauh berbeda. Tapi ketika kita berbicara dia berkaitan dengan residence atau lokasi tinggal, maka itu kita akan meneragam toponim yang cukup berbeda gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih moderator atas kesempatan.